Selamat pagi Sobat RSBN semua. Salam sehat, salam sejahtera. Saya Dr. Herviasti, saya spesialis obstetri dan ginekologi yang bertugas di Polik Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Mongsoonegoro Semarang. Ibu-ibu semua pasti ingin dong punya anak yang sehat dan menjalani proses kehamilan yang nyaman dan aman. Bagaimana caranya? Ayo kita belajar. Yang pertama, sebelum kita mempersiapkan kehamilan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan kondisi sebelum hamil. Yaitu kita persiapkan bahwa kondisi fisik dan mental kita dalam kondisi sehat. Jika ada penyakit-penyakit yang lain, misalnya ada darah tinggi, gula, kita harus kontrol dahulu. Yang kedua, kenali bagaimana siklus haid Anda. Catat siklus haid 3 bulan terakhir. Jika diperlukan, silahkan berkonsultasi dengan dokter kandungan di rumah sakit kami. Yang ketiga, persiapkan juga bagi bapak-bapak kondisi fisiknya. Stop merokok, makan makanan sehat, hindari mengantongi handphone di kantong celana, hindari mandi dengan air panas. Itu juga bisa membantu untuk mempersiapkan kehamilan. Selain itu, konsumsi asam folat minimal 0,4 mikrogram per hari bisa membantu menyiapkan kondisi sistem saraf janin jika sewaktu-waktu terjadi kehamilan. Untuk persiapan sudah. Yang kedua, bagaimana ketika ibu melakukan tes pack dan ternyata hasilnya garis 2? Kapan kita melakukan pemeriksaan kehamilan? Pemeriksaan kehamilan dilakukan sedini mungkin dan minimal dilakukan 6 kali selama masa kehamilan, yaitu pertama 1 kali pada trimester awal, trimester 1 yaitu kurang dari 3 bulan. Yang kedua 2 kali pada trimester 2 yaitu pada usia hamil 4 sampai 8 bulan. Yang ketiga 4 kali pada trimester akhir, terutama jika bayi ini belum lahir pada saat HPL. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan konsumsi makanan. Hamil itu bukan berarti makan dengan 2 porsi, tapi makan dengan nutrisi yang sesuai. Ada banyak fakta dan mitos mengenai nutrisi dalam kehamilan, mungkin nanti kita akan bisa bahas pada kesempatan lainnya. Dan yang ketiga, kita juga harus mengenali jika memang kita memiliki faktor resiko kehamilan yang berkomplikasi. Katakan sejujurnya kepada bidan maupun dokter yang melayani Anda, apakah Anda pernah melakukan persalinan dengan riwayat sesar ataupun riwayat persalinan yang sebelumnya ada masalah, ataupun bahkan pada masa nifas pun jika ada masalah, kita juga harus menyatakan kepada tenaga kesehatan supaya kita bisa melakukan penanganan sedini mungkin dan setepat mungkin. Yang ketiga, jangan lupa melakukan screening, yaitu pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan USG berkala. Pemeriksaan USG ini tidak berbahaya sebenarnya pada kehamilan. Jadi pemeriksaan USG itu aman pada kehamilan dan minimal sebaiknya dilakukan 4 kali selama periode kehamilan. Setelah kita mempersiapkan kondisi kehamilan kita dengan pemeriksaan yang teratur, dengan memberikan gizi yang sesuai, juga termasuk memberikan suntikan vaksinasi. Di sini kita memerlukan suntikan vaksinasi tetanus toksoid. Dan pada saat ini dengan masa COVID, pada ibu hamil dipersilahkan untuk melakukan suntikan vaksinasi untuk mencegah COVID-19. Karena saat ini sudah dinyatakan keamanannya oleh IDI dan POGI. Dan yang keempat berikutnya setelah proses kehamilan, berikutnya adalah proses persalinan. Yang perlu dipahami di sini adalah persalinan adalah suatu proses. Jadi tidak bisa kita datang langsung bersalin. Memang ada proses yang terdiri dari proses fase laten maupun fase aktif. Bagaimana cara persalinan ini juga dipengaruhi oleh riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya ataupun riwayat kondisi-kondisi yang kita temukan selama kontrol kehamilan. Nah, setelah itu proses persalinan ini bukan proses yang harus dilalui sendirian oleh ibu. Jadi diperlukan dukungan, baik dukungan psikis maupun fisik, dalam artian kita memberikan minuman, memberikan makanan kepada ibunya. Dan jangan berpikir bahwa semua proses
persalinan harus terjadi secara normal. Setiap persalinan normal memiliki potensi untuk berakhir dengan persalinan secara sesar. Ini tidak mempengaruhi kondisi ibu, apakah ibu ini akan jadi ibu yang baik atau tidak, tapi kondisi persalinan ini kita buat seaman mungkin dan senyaman mungkin supaya kondisi janin yang dilahirkan akan sehat dan bisa menjadi generasi emas. Tahap terakhir dari proses ini adalah inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. ASI eksklusif untuk keberhasilannya dimulai bukan hanya pada saat melahirkan, tapi bahkan dimulai dari trimester 3. Jadi kita mulai dari perawatan payudara dan pemberian makanan yang sesuai gizi. Di sini juga ibu hamil bukan berarti kalau sudah minum vitamin tidak minum susu. Minum susu pun tetap harus dilanjutkan pasca ibu melahirkan. Setelah melahirkan kita masih punya masa nifas yang harus ditata dengan baik supaya tidak ada kelainan. Musuh pada masa nifas adalah perdarahan dan infeksi. Jadi kita harus menjaga nutrisi dan kondisi fisik. Jika ada kelainan selama masa nifas pun sebaiknya tetap kontrol ke fasilitas kesehatan. Itu sekilas mengenai bagaimana kita menjalani kehamilan dan persalinan supaya mendapatkan generasi yang baik dan sehat. Oke, healthy mommy, healthy baby. Di masa pandemi ini, untuk menjaga supaya kita dapat menjalankan kehamilan dan persalinan dengan kondisi yang sehat, yang perlu kita lakukan adalah 1. Memakai masker, 2. Menghindari kerumunan, 3. Cuci tangan sesering mungkin dengan air bersih dan sabun, 4. Makan makanan sehat dan menghindari mobilisasi. Jadi tidak perlu pergi-pergi jika tidak perlukan. Apalagi untuk ibu hamil, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang, termasuk suami juga ketika pulang juga harus mencuci badan dan mandi sebelum bertemu dengan ibu, dan apalagi jika anak itu sudah lahir. Salam sehat semuanya. Salam Sobat RSWN. Selamat siang.